Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi SDM dan Organisasi, Ibu Uswatun Mufidah SAG. Yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi Hukum, Data dan Informasi, Bapak Muladi Wibowo, SOS, SE, MMMPD. Yang kami hormati Rektor Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani, MHum. Yang kami hormati partisipan peserta webinar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul, dapat hadir di sini dalam acara webinar Pojok Pengawasan dengan tema peran perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu serentak tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Dina Marmiati selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, saya persilahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo atau yang mewakili Bapak Muladi Wibowo, SOS, SE, MMMPD untuk memberikan sambutan. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibunda Profesor Farida Nugrahani, Magister Hukum yang berkenan rawuh di Bawaslu untuk yang 2 kali ya, Bro. Alhamdulillah berkunjung kembali dalam agenda yang berbeda. Yang saya hormati Ibu Uswatun Mufidah, Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Pertama ingin kami sampaikan bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bambang Muryanto selaku Ketua Bawaslu, mohon izin pada hari ini ada agenda yang sama. Nah, jadi ada Zoom meeting dalam tugas pengawasan. Jadi karena hal tersebut menugaskan kepada kami untuk memonitor dan memberikan prakata dalam webinar pada siang hari ini. Pertama ingin kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di serentak tahun 2024 adalah bukan semata-mata hajatan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, namun merupakan hajatan bersama yang utama dan diutamakan adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemilu serentak di Kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu, kolaborasi, sinergi, termasuk Bawaslu dengan perguruan tinggi, dalam hal ini dengan Univet Sukoharjo, merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk membangun kerjasama dan memastikan bahwa stakeholder di Sukoharjo itu terlibat, ya, support dan sekaligus juga memiliki kontribusi yang sama untuk menyukseskan gelaran pemilu. Nah, khusus diskusi pada siang hari ini memang temanya adalah terkait dengan bagaimana peran perguruan tinggi dan mahasiswa, ya, di dalam hal untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Disadari bahwa perguruan tinggi merupakan sebuah institusi yang memiliki ruang pemilih cerdas, ya. Jadi mulai dari pimpinannya yang rata-rata sudah profesor itu, ya,
kemudian para dosen doktor ya, meskipun tidak semuanya doktor, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang tentu sudah belajar di kampus dan berdialektika dan diskusi, sehingga mahasiswa dan pimpinan universitas ini diharapkan menjadi bagian dari contoh cerdas dari seorang pemilih ya, yang punya hak pilih. Nah, dari pemilih cerdas di kalangan kampus inilah ya, Bawaslu berharap partisipasi masyarakat itu meningkat dalam penyelenggaraan pemilu. Termasuk partisipasi masyarakat dalam hal misalnya pengawasan pemilu itu sendiri. Ini dari kepentingan Bawaslu gitu ya. Jadi secara umum sebetulnya saya yakin kontribusi dari perguruan tinggi mulai dari yang sifatnya riset ya, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat yang melibatkan mekanisme demokrasi ya, karena memang demokrasi kan tidak identik dengan pemilu, tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat untuk ketika memilih itu juga menggunakan haknya, ketika memilih itu, ketika berpemilu itu juga berani maju ya berani kalah kira-kira gitu, dan juga siap menang. Begitu juga dengan beberapa kontribusi dari dosen dan mahasiswa yang aktif dalam berbagai macam kegiatan. Jadi dosen Univet ini salah satu support ya, sistem yang paling lumayan kalau di Bawaslu Sukoharjo, karena ada dosen Univet yang pernah menjadi pimpinan Panwas Kabupaten dan banyak juga yang menjadi pengawas kecamatan ya kira-kira gitu dari beberapa program studi terutama di pendidikan Pancasila ibunya. Itu ada dosen yang pernah menjadi Panwaskap, ada dosen yang menjadi Panwascam di beberapa, ada yang di Sukoharjo, ada yang di Mojolaban, ada Pranoto, ada Bu siapa itu yang Bu Safitri ya, Dr. Safitri, Pak Tony Harsan, dan ini menunjukkan kontribusi yang luar biasa dari Univet terkait dengan kegiatan dari pengawasan. Tentu di pemilu lebih banyak karena beberapa dosen juga, saya pernah ke perpustakaan itu ada staf yang mengaku sebagai penyelenggara juga dari KPU. Saya juga pernah menjadi KPPS Mas, misalnya gitu ya. Nah ini dari yang berbagai macam yang penyelenggara pemilu baik ad hoc maupun yang permanen, kontribusi Univet di Sukoharjo dari tahun ke tahun pemilu sebelumnya tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian tentu setiap waktu ada masanya, setiap era ada kontribusinya. Nah kira-kira begitu. Dan kami berharap Sri Kandi dari Univet ini akan membawa suasana yang lebih baru ya dalam hal kontribusi terkait pemilu di Kabupaten Sukoharjo. Selain Bu Rektor yang saya kenal ada Mbak Betty Gama, ini juga termasuk tokoh yang selain Mbak Safitri tadi. Nah, tokoh-tokoh Sri Kandi dari Univet ini kita berharap semakin mewarnai suasana pemilu dan pengawasan di Kabupaten Sukoharjo. Tentu beliau akan mengupas dan dari sisi akademisi ya, karena ini adalah dosen PNSDPK yang ditugaskan di Univet dan sudah senior kira-kira begitu, dan pasti akan memiliki pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan upaya yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Dan juga Pak Uswatun, Divisi SDM ini diharapkan juga akan memberikan informasi yang lebih menarik ya, apakah pemilu 2024 itu akan lebih menyenangkan ataukah akan seperti 2019. Nah ini beliau ini dari WSDM sangat menguasai ya suasana kebatinan dari penyelenggara pemilu khususnya di ad-hoc baik di KPU dan di Bawaslu. Sehingga kita berharap sharing dari dua Sri Kandi pemilu ini dapat memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pelaksanaan pemilu 2024.
Upaya hari ini merupakan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terkait dengan bagaimana masyarakat dalam pemilu. Yang kedua, upaya sosialisasi, mengawas partisipatif. Bagaimana menyadarkan kepada kita semua bahwa penyelenggara pemilu itu membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar pemilu berlangsung dengan baik. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan kepada peserta yang mengikuti agenda ini secara dari Zoom, secara daring, kami ucapkan selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muladi atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu partisipan, kita akan berdiskusi mengenai peran perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu, yang mana perguruan tinggi sangat penting untuk ikut serta berperan dalam pengawasan pemilu. Karena apa? Untuk mensukseskan pemilu tidak hanya penyelenggara saja, tetapi juga peran masyarakat dan perguruan tinggi ini sangat dibutuhkan untuk menjadi pengawas partisipatif. Kita hari ini akan membahas mengenai apa dan bagaimana peran serta perguruan tinggi dan apa saja yang harus dilakukan menjadi pengawas pemilu partisipatif. Langsung saja kita akan membahas bersama narasumber, tetapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Profesor Dr. Farida Nugraini, MHum. Nama lengkap Farida Nugraini. Beliau adalah dosen LL.Dikti wilayah 6 Jateng di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Lahir di Boyolali 11 Juni 1964. Beliau lulus S1 Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNS tahun 1988. Tahun 2000 mendapatkan gelar Magister Humaniora dan tahun 2008 mendapatkan gelar Doktor Ilmu Linguistik dengan predikat cum laude dari program Pasca Sarjana UNS. Beliau aktif dalam kegiatan ilmiah, baik seminar, penelitian, maupun menulis karya ilmiah dalam berbagai jurnal dan aktif memberikan pelatihan tentang kurikulum dan pengembangan pembelajaran inovatif kepada guru dan kepala sekolah. Beliau juga aktif dalam menjabat sebagai Rektor Univet, Ketua HISKI, Komisariat Univet, Ketua Redaksi Jurnal Ilmiah Stilistika, Ketua 1 Ikat Budi Pusat, menjadi reviewer PAK Nasional, dan reviewer beberapa jurnal ilmiah nasional di FKIP UNS, UNY, Univet, dan UMK. Beberapa bukunya yang telah diterbitkan antara lain Metodologi Penelitian Kualitatif, Penelitian Sastra, Pembelajaran Apresiasi Sastra, Metode Penulisan Karya Ilmiah, dan beberapa artikel dalam jurnal dan proceeding internasional terindeks Scopus. Demikian CV dari Profesor Dr. Farida Nugraini, MHum. Kemudian saya persilahkan kepada beliau untuk memberikan paparan materinya. Dipersilahkan Ibu. Mohon izin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya, Mbak acara. Belum sempat kenalan ya, Mbak. Terima kasih sekali. Mohon izin Bapak Ibu peserta seminar dan juga Bapak Ibu panitia, saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bambang Muryanto STMH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo,
Yang saya hormati Ibu Uswatun Mufidah SAG yang hari ini akan berkenan menjadi narasumber bersama saya, dan yang saya hormati Bapak Muladi Wibowo SES MMMPD. Banyak banget ini gelarnya. Mantap, Ji. Dan tentunya semua anggota Bawaslu, ketua maupun anggota Bawaslu di Kabupaten Sukoharjo, dan siapapun Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang menjadi peserta pada acara siang hari ini. Ini apakah seminar atau dialog atau apa ya? Saya susah menyebutkannya ya. Karena memang kalau di luar perguruan tinggi itu kadang modelnya tidak pakem. Saya memang kaget ya, tadi suratnya kan untuk menjadi narasumber dalam seminar kayaknya begitu. Tapi di sini settingnya seperti talk show, sehingga saya mungkin nanti akan agak kesulitan membaca yang di layar. Mohon maaf, nanti mungkin sedikit terganggu, saya akan menggunakan HP. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ingin saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota ketua maupun anggota Bawaslu di Kabupaten Sukoharjo yang memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk bersemuka dengan Bapak Ibu semuanya untuk membahas tentang peran perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang akan saya sampaikan ini sangat jauh dari kepakaran saya sebagai ahli linguistik, namun saya merasa bertanggung jawab ketika mendapatkan surat dari Bawaslu untuk bisa menyampaikan ini, mengingat amanah yang saya pegang saat ini sebagai rektor, di mana saya harus bisa membawai masyarakat kampus, yaitu ada mahasiswa, dosen maupun karyawan, yang tentunya mereka kita harapkan bisa terlibat dengan baik nanti di dalam pemilu tahun 2024 yang akan datang. Untuk itu saya mencoba memahami tentang berbagai hal yang memang harus diperankan oleh perguruan tinggi di dalam menyukseskan pemilu yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi CV sudah disampaikan, semoga dengan saling mengenal kita bisa saling bersiraturahim, jangan sampai ketemu sekali lalu putus persaudaraannya. Tadi disebutkan oleh Pak Muladi, saya sudah sowan 2 kali, memang betul. Saya harap nanti ada diselenggarakan acara semacam ini di kampus. Saya sangat tertarik pada tema hari ini dan saya berharap mahasiswa kami ikut serta begitu. Tapi karena tidak ada mandat, saya takut juga mau menyebarluaskan. Tapi sangat bagus seandainya dalam posisi yang seperti ini itu mereka juga ikut serta, sehingga mereka yang kita bahas itu kan nanti akan menjadi pelakunya, mungkin bisa berkontribusi pemikiran, juga bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ciptakan dan seterusnya, sehingga bisa kita tangkap dengan lebih baik. Untuk itu saya memohon saja, mungkin suatu hari berkenan Bawaslu bisa menyelenggarakan acara semacam ini di kampus, ya, sehingga mungkin bisa mendatangkan audien yang cukup banyak, dan kami juga punya jangkauan ke seluruh penjuru tanah air. Mahasiswa kami juga ada di banyak di pulau di seluruh Indonesia. Saya pikir mereka bisa menjadi agen nanti bagi keberhasilan pemilu di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba mengembangkan tema yang telah dipercayakan kepada saya itu dengan berpikir dari latar belakang seperti ini. Yang pertama, bahwa pemilu itu merupakan sarana demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi di dalam negara. Kemudian faktanya di lapangan gitu ya, ini tidak bisa kita pungkiri. Ini saya kutip dari pernyataan Bapak Nelson Simanjuntak, anggota Bawaslu RI, bahwa elit politik sebagai penggerak utama pembangunan kehidupan bangsa di Indonesia justru sebagian di antaranya tentunya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan sosial politik.
Akibatnya masyarakat menjadi tidak percaya pada elit politik dan dampaknya mereka itu menurun kepercayaannya terhadap pemilu sehingga banyak yang apatis, lalu golput dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR kita tentunya karena kita berharap pemilu yang diselenggarakan betul-betul bisa menjaring aspirasi masyarakat karena masyarakat adalah pemilik kedaulatan yang tertinggi. Nah, dalam posisi ini, kenapa Bawaslu memberikan tugas kepada saya? Karena saya melihat bahwa Bawaslu itu merupakan satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk menyukseskan pemilu dan melakukan pengawasan bagi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Nusantara di Indonesia, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian salah satu strategi untuk menyukseskan pemilu itu adalah dengan meningkatkan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil, ya, atau civil society. Nah, di sini mungkin kami diundang sebagai bagian dari masyarakat sipil itu, utamanya tentunya nanti saya akan melihat dari sudut pandang masyarakat kampus yang kalau dosen barangkali sudah dewasa, sudah bisa berpikir dan seterusnya, tidak terlalu menjadi PR bagi kita, tetapi mahasiswa yang anak-anak muda ini sungguh satu potensi yang luar biasa, tentu juga merupakan suara yang perlu kita dengarkan dan dari mereka itu barangkali akan bisa menjadi indikator apakah keterlibatan mereka akan menjadi indikator apakah pemilu di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Jadi saya nanti akan melihat bagaimana perguruan tinggi dan mahasiswa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang harus terlibat aktif di dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lanjut. Di sini peran perguruan tinggi saya pandang itu sangat penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan politik di Indonesia yang kita sadari bersama memang masyarakat kita itu masih belum homogen ya, masih heterogen tingkat pendidikannya dan masih membutuhkan uluran tangan kita untuk mereka bisa memahami tentang pendidikan politik dengan baik. Oleh karena itu saya melihat perguruan tinggi harus mengambil bagian pada pemilu ini khususnya terhadap kelompok masyarakat. Salah satu aspek peran perguruan tinggi adalah kita mewujudkan pemilu, mendorong terwujudnya pemilu yang berintegritas di Indonesia, yaitu yang kualitasnya tentu saja bisa penyelenggaraannya kualitasnya bagus, kemudian juga aspek-aspek penunjang yang lainnya juga bisa berfungsi dengan baik. Nah, suara kritis yang disampaikan oleh perguruan tinggi pada umumnya itu clear ya, itu sangat penting untuk diperhatikan karena pada umumnya suaranya itu netral ya, ini dalam rangka untuk menjaga keseimbangan kepentingan politik. Kita paham pastinya kalau yang namanya partai politik ya semuanya pasti punya kepentingannya masing-masing begitu. Tetapi di dalam posisi ini di dalam pemilu perguruan tinggi adalah berposisi netral dan pada umumnya memang para mahasiswa yang cukup vokal itu mereka anak-anak muda yang siap untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara jujur kepada pemerintah begitu. Jadi kami tidak punya tendensi politik, tetapi semata-mata mengedepankan kepentingan masyarakat. Apalagi masyarakat kita yang kita pandang memang masih memerlukan pendidikan politik yang lebih baik, maka peran inilah yang mestinya akan bisa diambil oleh perguruan tinggi. Dan saya berharap saya sebagai pimpinan perguruan tinggi nanti juga bisa berkontribusi. Mari Bapak anggota Bawaslu di Sukoharjo, kami siap bergandeng tangan dalam rangka menyukseskan pemilu pada tahun 2024. Lanjut. Nah, ini dalam pandangan masyarakat kampus, Bapak Ibu, mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa perlu berperan aktif dalam momentum pemilu untuk menuju pada perubahan bangsa yang lebih baik. Tentu saja semua pemilu itu harapannya nanti bisa memilih wakil-wakil yang terbaik, ya. Kemudian
akan membawa perubahan ya, yang signifikan terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Dalam posisi ini, mahasiswa adalah agen perubahan, kontrol moral, dan iron stock. Nah, sebagai agen perubahan dalam bidang politik, mahasiswa tidak harus terjun dalam dunia politik. Sebab kalau terjun nanti malah bisa terkontaminasi. Ya. Pasti akan ada konsekuensi logis dari anggota partai politik itu. Tetapi mahasiswa di sini dalam rangka terjun untuk mengaktif berpartisipasi dan juga mengawal pemilu dalam rangka bisa berjalan dengan baik, dengan jurdil begitu, dan juga barangkali kalau ada saluran-saluran yang mampet antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, disitulah letak mahasiswa ada di tengah-tengahnya. Peran mahasiswa sebagai iron stock yaitu menanggung nilai etis. Masyarakat menilai bahwa mahasiswa itu orang yang berpendidikan dan mempunyai kemampuan dalam keilmuan. Kepercayaan dari masyarakat itu menjadikan mahasiswa poros penting dalam kehidupan, termasuk di dalam persoalan sosial dan politik. Nah, pentingnya partisipasi kampus dan sivitas akademika di dalam menyukseskan pemilu, karena masyarakat kampus sebagai kelompok masyarakat yang terdidik, yang memiliki pemikiran, persepsi politik, dan kepekaan yang tinggi dalam kebangsaan dan membangun kualitas politik yang tinggi. Nah, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai akademisi ataupun masyarakat kampus, sehingga bisa mengawal, ikut membantu mengawal bagaimana pemilu bisa dipastikan berjalan dengan baik. Selanjutnya, dari latar belakang yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, kita fokuskan pembahasan kita bagaimana sesungguhnya peran perguruan tinggi dan mahasiswa di dalam pengawasan partisipasif dari pemilu itu. Nah, sesuai dengan amanat konstitusi, pemilu atau pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Nah, sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam pemilu bukanlah objek, tapi mereka itu subjek tentunya ya, untuk dieksploitasi dukungannya, bukan untuk dieksploitasi, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu, salah satunya melalui pengawasan pemilu. Next. Nah, ini tantangan pemilu sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di sana, ada banyak sekali, ada sangat kompleks ya. Jadi di dalam pemilu itu nanti ada dinasti politik ya, oligarki, kemudian penyalahgunaan kewenangan, anggaran atau distribusi bansos misalnya, kemudian ada juga sumbangan donatur, aliran dana kampanye, ada politik uang atau money politik, kemudian ada mahar politik, ada isu sara atau hoak. Nah, ini Bapak Ibu yang isu sara dan hoak ini yang mungkin akan bisa ditangani oleh para mahasiswa ya, karena sekarang itu dikatakan jarimu adalah harimaumu gitu ya. Jadi untuk bisa bersaing dengan fair nggak bisa, maka dengan jalan hitam yaitu dengan black campaign ya, seperti itu. Nah, kita insya Allah mahasiswa ini bisa ikut mengkampanyekan ya pemilu yang bersih, dalam artian melawan hoak-hoak yang seperti itu, bisa memberikan penjelasan ya, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kita melawan hoak. Kemudian ada netralitas ASN. Sebagaimana saya juga ASN, saya agak takut sebenarnya tadinya bicara kayak gini. Kemarin saya sama Humas, ayo matur dulu sama Bapak Kepala Bawaslu, saya harus ngomong apa ini? Saya PNS loh, nanti salah-salah gimana? Kalau saya hanya bicara di dalam hal bagaimana saya memerankan ya masyarakat kampus di dalam mendukung suksesnya pemilu pasti oke. Tapi kalau lebih jauh dari itu, saya takut karena saya adalah PNS. Next. Nah, ini Bapak Ibu berdasarkan dari rumusan fokus permasalahan tadi, saya sampaikan peran strategis perguruan tinggi dalam mengawal proses pesta demokrasi yang berkualitas, itu sesungguhnya ada 6. Namun dalam kesempatan ini Bapak Ibu kita hanya akan kupas satu saja, yaitu meningkatkan partisipasi
pemilih dengan pengawasan partisipatif. Maaf. Nomor 3 ya, nomor 3. Karena yang nomor 1 itu sebagai institusi politik etis, ada nomor 2 sebagai edukasi, pemilihan cerdas, kemudian pengawasan partisipatif dan meningkatkan partisipasi pemilih, melaporkan dugaan pelanggaran dan juga pengendali sosial politik. Tetapi yang kita bahas ada poin 3, semoga nanti ada kesempatan yang lain untuk membahas keseluruhannya. Next. Nah, yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif yaitu merupakan sarana untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Jadi pengawasan ini juga menjadi sarana pembelajaran politik atau edukasi politik bagi yang baik bagi masyarakat. Nah, kalau masyarakat kampus itu dipandang masyarakat intelek, tentunya mestinya harus bisa ikut bertanggung jawab di dalam mengawal, ya, mengawasi pemilu itu dengan partisipatif ini. Next. Tujuannya apa Bapak Ibu tentang pengawasan partisipatif? Ini yang saya pahami bahwa tujuannya adalah untuk menjadikan pemilu yang berintegritas, mencegah terjadinya konflik, mendorong tingginya partisipasi publik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat. Kesemuanya ini tampaknya masih perlu uluran tangan kita sebagai orang-orang yang terdidik, utamanya untuk masyarakat kita. Mungkin kalau di Jawa itu masih lebih bagus ya. Saya sering berkeliling Indonesia, di pulau-pulau terpencil itu kadang mereka belum tersentuh hal-hal yang sifatnya informatif semacam ini. Next. Nah, di mana peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif itu, Bapak Ibu, ada 3 tahapan penting dalam pemilu yang perlu diawasi secara partisipatif. Yakni pertama tahapan kampanye. Ini yang paling seru ya, kampanye. Karena ini namanya pesta demokrasi, ya kampanye orang semua partai bisa berjualan, nantinya menawarkan diri. Dan kayaknya kan semua kecap nomor 1, sehingga pasti semua partai akan mengatakan dirinya yang terbaik. Nah di sini kita harus mengajarkan kepada masyarakat, itu harus kritis di dalam menanggapi kampanye-kampanye itu. Tapi kayaknya menurut pengamatan saya, masyarakat kita masih banyak yang rubuh-rubuh gedang ya. Kalau ditanya mau milih apa, nanti lihat-lihat temannya milih apa, begitu ya. Jadi kenapa kamu milih ini lah, konconya ya milih, begitu. Atau bahkan kalau anggota dewan itu ya, milih siapa tadi? Aku sing gampangnya sing dhuwur dhewe, ada yang seperti itu. Ada yang dia lihat, aku ndak ada yang kenal semuanya, maka aku pilih yang itu. Nah, maka akhirnya artis semuanya tuh yang dapat itu karena wajahnya sering muncul. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya nanti aspirasi itu bisa tersalur dengan baik, tidak hanya sekedar sekenanya. Malah lebih parah lagi, masyarakat kita pada pemilu yang lalu tampaknya belum 100% bisa berpartisipasi. Ini juga PR besar supaya bagaimana mereka antusias untuk mengikuti pemilu. Berikutnya tahapan masa tenang, ya, seperti mau ujian ya, ada masa tenang gitu. Jadi cooling down ini, kemudian baru tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah ini mulai akan ada keributan kalau yang seperti ini ya. Kalau pemungutan mungkin belum terlalu banyak masalah apabila memang bisa dilaksanakan dengan sebagaimana tupoksinya. Nah, perkara penghitungan itu tampaknya meskipun sudah ada media online, ini sering juga terjadi silang sengkarut. Nah, di sini mungkin nanti mahasiswa, dosen juga ikut berpartisipasi, ikut mengawal bagaimana supaya semuanya berjalan dengan baik. Next. Peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif itu lebih pada mendukung masyarakat agar melek terhadap pentingnya pemilu dan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu dengan cara memberikan dukungan dengan intens, lalu memberikan sosialisasi melalui media sosial guna meningkatkan partisipasi masyarakat, menggunakan hak pilihnya dalam mewujudkan pemilu yang luber, ya, jujur, adil, bebas, dan rahasia. Ya. Nah, kenapa di situ kita sebutkan dengan media sosial, Bapak Ibu? Karena memang saat ini kayaknya segala sesuatunya berbasis digital ya, dan kita
kayaknya enggak lagi apa tuh namanya tren gitu kalau kita itu menyebarkan pamflet kemudian ngomong head to head gitu ya. Lebih efektif karena semua orang pegang gadget, maka bagus sekali dengan itu melalui media sosial. Kemarin saya baru saja mengikuti FGD bersama dengan Pak Sandiaga Uno, disampaikan statistik nasional bahwa masyarakat Indonesia itu jumlahnya 100 berapa ya? Saya lupa. Pokoknya kalau misalnya ya masyarakatnya itu 270 juta gitu ya, gadgetnya itu adalah 2 kali lipat. Jadi rata-rata masyarakat Indonesia disinyalir memiliki satu orang memiliki 2 gadget. Dan penggunaan internet di Indonesia itu yang tertinggi gitu ya. Jadi memang orang Indonesia itu pasar yang empuk ya dalam hal penggunaan. Jadi berarti melek teknologi. Maka tentunya dalam hal ini juga menjadi perhitungan bagi Bawaslu bagaimana menyukseskan pemilu melalui media-media sosial, media online dan seterusnya. Monggo. Nah, masih dalam peran mahasiswa Bapak Ibu, dalam piramida masyarakat tadi sudah saya sampaikan, tergambar kalau ada piramid itu mahasiswa ada di tengah-tengahnya, di tengah antara masyarakat dan penguasa. Jadi di middle class. Maka di tengah kelas-kelas yang di tengah ini posisinya sangat strategis dalam rangka membawa aspirasi ke atas maupun ke bawah. Begitu. Jadi bisa mendengarkan ke bawah lalu membawa ini ke atas. Sedangkan masyarakat mungkin akan ada kendala ketika dia akan menyampaikan idealismenya langsung kepada pimpinan atau pemangku kepentingan atau penguasa. Nah dalam hal ini mahasiswa dipandang satu elemen masyarakat yang idealis dan masih memiliki sikap yang clear ya, yang bersih begitu dalam membela hak-hak dan kepentingan masyarakat. Next. Nah, sebagai individu ataupun kelembagaan, di sini mahasiswa bisa berperan di dalam pengawasan partisipatif tadi. Kalau yang sebagai pribadi, dia bisa terlibat dalam program pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu atau Panwaslu. Tapi sebagai organisasi mahasiswa, itu juga bisa menyiapkan program pendidikan pemilu bagi mahasiswa dan mendorong untuk ikut berpartisipasi aktif. Ini yang poin 2 ini yang saya mohon dan kepada Bawaslu nanti bisa dikerjasamakan dengan Univet. Univet siap untuk menyukseskan pemilu, pengawasan pemilu melalui Ormawa, karena di sana ada banyak Ormawa. Kami memiliki juga banyak mahasiswa yang aktif dan insya Allah siap untuk disertakan di dalam penyuksesan pemilu tahun yang akan datang. Berikutnya, melalui Ormawa, kita juga dapat menyelenggarakan diskusi publik atau seminar-seminar tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Karena semua orang itu belum tentu paham mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Apabila mereka paham, tentu saja mereka akan antusias dan tidak bersikap skeptis ataupun mungkin antipati begitu ya, masa bodoh. Nah, itu mereka perlu kita berikan pengetahuan tentang bagaimana tahapannya dan apa pentingnya suara, satu suara pun penting untuk bisa membuat bagaimana ke depan Indonesia ini akan dibawa. Next. Nah, kreativitas mahasiswa dalam menyukseskan pemilu kaitannya dengan era digital saat ini, Bapak Ibu, antara lain yaitu diharapkan secara sukarela atau volunteer mahasiswa bisa membuat aplikasi berbasis Android atau website, weblog ya terkait pengawasan partisipasi pilkada yang dikelola oleh mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan. Membuat dan mengelola akun sosial media atau media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube ya, dengan tampilan-tampilan yang atraktif atau yang gaul dengan sasaran utama para pemilih pemula terutama ya, karena yang mudah berkomunikasi dengan mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Kita berharap dengan mahasiswa yang kreatif, pemilu bisa tampil
informasinya ditampilkan dengan lebih gaul sehingga mudah untuk dicerna. Kemudian juga menampung aspirasi dan juga menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu. Ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pengawasan, tetapi boleh jadi mahasiswa akan ikut serta di sana untuk diteruskan kepada Panwaslu. Kemudian sosialisasi tindakan pencegahan pelanggaran secara konvensional. Sasaran utamanya para pemilih tradisional melalui sosialisasi dalam bentuk penyebaran brosur, poster, stiker, dan alat peraga yang lainnya. Next. Nah, simpulannya Bapak Ibu yang terakhir, bahwa pengawasan pemilu partisipatif akan membantu publik menjadi pemilih yang kritis dan sadar dalam menentukan preferensi pilihan. Dalam jangka panjang, pengawasan partisipatif ini dapat menjadi modal penting untuk mewujudkan pemilu demokratis dan berintegritas. Jika pengawasan partisipatif ini dijalankan dengan konsekuen dan sungguh-sungguh, maka kita optimis bahwa masalah dalam penyelenggaraan pemilu dapat dicegah atau diminimalisir atau dikurangi. Syukur-syukur kita antisipasi. Berikutnya, perguruan tinggi sebagai lembaga independen yang bebas kepentingan politik dan mahasiswa sebagai generasi muda yang intelek dan terdidik dapat mengambil peran aktifnya sebagai pengawas partisipatif dalam rangka menyukseskan pemilu di Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang. Semoga bisa menjadi wacana bagi kita bersama dalam rangka bersama-sama mengambil tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Semoga memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan Indonesia yang kita cintai bersama. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Farida Nugraini M.Hum atas paparan materinya. Bapak Ibu partisipan peserta webinar, nanti akan ada diskusi tanya jawab. Sebelumnya saya persilahkan untuk paparan materi yang kedua dari Ibu Uswatun Mufidah SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Ibunda Profesor Dr. Farida Nugraini, Magister Hukum. Yang kami hormati Bapak Ibu, Ketua maupun anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Pertama-tama selalu dan selalu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga di siang hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk diskusi terkait dengan persiapan pemilu tahun 2024 meskipun saat ini masih dalam melewati webinar. Tetapi mudah-mudahan acara hari ini nanti akan banyak memberikan manfaat bagi kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta. Tadi Prof. Farida sudah banyak menyampaikan secara akademisi. Nah, tentunya sedikit saja nanti saya akan menambahi yang jelas hari ini. Saat ini proses pemilu tahun 2024 sudah sampai pada tahapan pendaftaran parpol. Bahwa partai politik ketika kita melihat di beberapa medsos kurang lebih 78 sudah terdaftar di Kemenkumham. Dan sampai hari ini 48 partai politik sudah mendaftar di KPU, yang 8 partai lokal di Aceh dan 40-nya adalah partai nasional. Nah, partai yang di luar partai yang ada di Aceh. Dan tentu beberapa partai yang sudah mulai mendaftar ini menjadi bagian dari gaung bahwa 2024 di pemilu ini tentu akan beda dari pemilu-pemilu sebelumnya,
meskipun di tahun 2019 pemilu yang bersamaan itu sudah pernah dilakukan, tetapi di tahun 2024 akan beda karena bukan hanya pileg, pilpres, tetapi juga pilkada akan dilakukan di tahun yang sama meskipun dalam waktu yang berbeda. Hal itu tentu membutuhkan bagaimana masyarakat ikut berperan serta menjadikan cita-cita undang-undang pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan berintegritas. Karena penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU terutama, tentu tidak akan bisa hanya sendiri, tetapi peran serta masyarakat yang dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah teman-teman dari perguruan tinggi, yaitu mahasiswa. Karena tanpa itu pasti akan banyak sekali beberapa hal yang tidak mungkin akan bisa dihandle baik oleh Bawaslu maupun KPU. Karena apa? Salah satu yang menjadikan pemilu ini sukses adalah peran serta masyarakat. Bagaimana dalam hal ini dari sudut pandang Bawaslu bahwa masyarakat berperan serta termasuk di dalamnya adalah insan akademisi untuk ikut melakukan pengawasan. Jadi kalau melihat bahwa sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, pemilu itu adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara luber jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bagaimana dengan gambaran pemilu dan pilkada 2024? Yang jelas dilakukan serentak bahwa pemilu nasional yaitu pemilu DPR, DPRD, DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk pemilu lokal ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 34 provinsi. Pemilihan bupati, wali kota dan wakil wali kota di 514 kabupaten kota. Yang ini akan dilakukan secara bersamaan. Ketika pemilu di bulan Februari, kemudian untuk yang pemilihan lokal akan dilakukan di bulan November. Yang mana ini masih menjadi tantangan karena waktunya beririsan dalam tahun yang sama. Ketika pemilu prosesnya belum selesai karena di bulan Februari baru dilakukan pencoblosan, tetapi proses untuk pemilihan lokal, yakni pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian wali kota dan wakil wali kota, prosesnya sudah dimulai. Nah, bagaimana tahapan di pemilu 2024? Ini yang bisa disampaikan 14 Juni sampai dengan 14 Desember ini perencanaan program dan anggaran. Kemudian 20 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2222 ini merupakan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Ya, ini adalah partai politik. Kemudian 14 Oktober sampai 21 Juni 2023 adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 14 Desember adalah penetapan peserta pemilu. 14 Oktober sampai dengan Februari ini penetapan jumlah kursi. Jadi penetapan jumlah kursi dan juga penetapan daerah pemilihan pencalonan, yaitu penetapan jumlah kursi maupun penetapan dapil. Kemudian 24 April sampai dengan 25 November 2022 ini anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten maupun Kota. 19 Oktober sampai dengan 25 November ini penetapan
calon presiden dan wakil presiden, kemudian 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 adalah masa kampanye pemilu. Nah, yang ini tentu diharapkan di pemilu yang akan datang akan meminimalisir adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan di tanggal 14 Februari 2024 adalah pencoblosan, dan sampai dengan 15 Februari adalah penghitungan suara. Lanjut, Mas. Bagaimana pemilu itu dikatakan berkualitas? Ada beberapa indikator. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, ini terutama KPU dan Bawaslu, itu independen, kredibel, berintegritas, dan profesional. Kemudian yang kedua, tahapan sesuai dengan jadwal, penyelenggaraan pemilihan yang taat asas. Kemudian yang ketiga, pemilih terlayani secara administrasi atas informasi dan penggunaan hak konstitusinya. Yang keempat adalah peran aktif peserta pemilihan, ini baik parpol maupun perorangan. Kemudian yang kelima, minim pelanggaran hukum pemilihan, kampanye yang mencerdaskan masyarakat, dan yang keenam adalah partisipasi masyarakat yang saat inilah kita bahas bersama di forum ini. Selanjutnya, untuk program strategis Bawaslu, ini ada beberapa. Kurang gede, Mas. Mohon maaf, ini karena sudah ya. Yang pertama, dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, ini di pasal 93, huruf B, angka 1, bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Nah, ini yang jelas di sana ditekankan adalah pencegahan. Yang kedua, di pasal 93, huruf B, angka 1, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Nah, mudah-mudahan nanti sangkan sedikit sekali atau bahkan tidak ada. Pasal 93 huruf C mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, dan huruf D mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk hari ini. Pasal 93, Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktek politik uang. Nah, ini yang selama ini kalau orang bilang politik uang ini merupakan kutukan bagi Bawaslu, karena ini banyak dilakukan tetapi sulit untuk dibuktikan. Kalau toh ada yang tahu, biasanya tidak berani melapor, tidak berani menjadi saksi, dan semuanya akan mengatakan tidak. Nah, ini yang tentu menjadi PR tersendiri bagi teman-teman Bawaslu. Kemudian Bawaslu pasal 94 bahwa Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dan di 94 ayat 1 huruf D bahwa Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Nah, ini hari ini tentu sudah dimulai, kira-kira terutama untuk Bawaslu Sukoharjo kita harus menyusun indeks kerawanan pemilu itu kira-kira apa saja yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian beberapa program strategis yang sudah dipersiapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan dengan sigap lapor. Yang kedua, mempersiapkan aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa atau SIPS. Kemudian pengembangan sistem pengawasan berbasis IT, diantaranya adalah pengembangan aplikasi formulir pengawasan atau Form A online dan sistem pengawasan yang bernama Siwaslu. Yang keempat, pengembangan desa anti politik uang, yang ini sudah dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dengan beberapa desa yang kita gandeng untuk berpartisipasi menjadi desa anti politik uang. Sehingga di beberapa desa yang mengproklamirkan menjadi desa anti politik uang benar-benar
sebagian itu nanti tidak terjadi karena Bawaslu sendiri kalau untuk semuanya tentu kurang yakin. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa karena politik uang itu sangat sulit untuk dicegah dan dibuktikan. Sebagai contoh ketika pada masa-masa kampanye ataupun sebelum memasuki kampanye, sebagian para caleg itu terutama ibu-ibu itu sudah mendatangi kelompok ibu-ibu dengan mengajak senam bersama misalnya. Apakah ini bisa dimasukkan menjadi politik uang? Ya tentu saja bisa ketika ibu-ibu diberikan seragam yang biasanya tidak pernah membantu, tiba-tiba menjadi sangat royal sekali, dermawan sekali. Nah, kemudian bisa saja mendatangi ketika rumah tangga yang tidak mampu dengan memberikan sembako. Nah, yang namanya politik uang itu tentu saja bukan hanya berbentuk uang, tetapi berbentuk barang apa saja yang ketika itu akan mempengaruhi terhadap yang diberikan untuk memilih ataupun bahkan untuk tidak memilih. Nah, ini tentu PR yang sangat tidak ringan bagi teman-teman di Bawaslu. Kemudian juga pemberdayaan kader pengawasan partisipatif dan yang terakhir tadi adalah menyusun indeks kerawanan pemilu. Jadi kalau Kabupaten Sukoharjo itu di Pilkada kemarin, Prof, itu IKP-nya tertinggi se-Jawa Tengah. Indeks kerawanan pemilu Kabupaten Sukoharjo tertinggi di Jawa Tengah. Kemudian juga untuk kasus pelanggaran pidana tertinggi di Jawa Tengah ada 3 dan itu sudah inkrah diputus oleh pengadilan. Jadi Sukoharjo ini kota kecil tetapi memang dinamis sekali. Kemudian juga konsentrasi politiknya cukup tinggi. Kemudian dari beberapa tadi tentu beban pengawasan pemilu dan upaya mendorong partisipasi masyarakat diletakkan kepada Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang tugasnya adalah mengawasi. Yaitu Bawaslu telah diberikan mandat oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu telah dibekali struktur kelembagaan yang kuat bahkan hingga ke tingkat bawah. Jadi mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, kemudian pengawas pemilu di tingkat kecamatan, pengawas pemilu kelurahan maupun desa, dan sampai dengan pengawas TPS. Kemudian Bawaslu juga diberikan anggaran oleh negara untuk melakukan kontrol secara berkala. Dan ini tentu merupakan tugas yang tidak bisa diemban sendiri oleh Bawaslu, sehingga bagaimana Bawaslu mengajak kepada masyarakat, yuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, sehingga di 2024 betul-betul menjadi cita-cita undang-undang terwujud pemilu yang bersih, jujur, dan juga langsung umum, bebas rahasia, dan berintegritas. Nah, kemudian permasalahan yaitu bahwa sebagai struktur yang terlembaga memiliki keterbatasan, khususnya personel, dan struktur yang bertugas mengawasi, selain terdapatnya tantangan pemilu yang semakin kompleks, yakni kecenderungan hadirnya beragam pelanggaran. Jadi ketika DPT kita, daftar pemilih tetap itu ada 600.000 lebih, sementara pengawas pemilu kita itu hanya ada 5 di kabupaten, 36 di kecamatan, 167 di desa maupun kelurahan. Kemudian pada waktu pelaksanaan pencoblosan itu ada sesuai dengan jumlah TPS, kalau kemarin ada 1.775. Jadi tentu kalau dihitung dengan rasio perbandingan penduduk itu sangat sedikit sekali. Kemudian Bawaslu sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan perlu mendorong upaya partisipasi masyarakat untuk menguatkan kontrol penyelenggara pemilu, sehingga perlu bermitra dengan berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, tokoh pemuda, perguruan tinggi,
dan juga komunitas lain termasuk kelompok perempuan dan disabilitas. Nah, ini yang saat ini kita bangun adalah dengan melakukan kolaborasi dan MOU dengan beberapa elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi yang ada di Sukoharjo. Lanjut, Mas. Nah, membangun sinergitas Bawaslu dan perguruan tinggi. Kenapa? Karena perguruan tinggi atau kampus sebagai pusat peradaban masyarakat modern, kaderisasi pemimpin bangsa di masa depan. Kemudian yang kedua, sebagai sumber gagasan dan keunggulan. Dan yang ketiga, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang memiliki komitmen untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Partisipasi pengawasan dalam pengawasan yang pertama adalah penyelenggara. Nah, ini apa saja bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Yang pertama bisa menjadi sebagai penyelenggara, baik di KPU maupun di Bawaslu. Jadi kalau di KPU itu minimal usianya 17 tahun, terutama untuk KPPS. Kemudian kalau di Bawaslu itu minimal 25 tahun, itu bisa menjadi Panwaslu kecamatan, bisa menjadi pengawas pemilu desa, ataupun menjadi pengawas TPS. Dan tentu di hari ini, ya ini saya mohon izin sama Bunda Rektor ini, ketika nanti di antara teman-teman mahasiswa ada yang berkenan untuk mendaftar dan kemudian bergabung menjadi penyelenggara, mohon nanti bisa diberikan izin. Gitu, nggih. Nah, kemudian bisa menjadi penyelenggara lewat KPU, ini bisa menjadi panitia pemilu kecamatan, bisa menjadi PPS, ya, maupun menjadi KPPS. Nah, ini beberapa yang tentu ketika teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan banyak informasi, ini bisa dilakukan. Yang kemudian yang kedua, bisa menjadi pemantau. Nah, pemantau ini bisa dilakukan baik secara perorangan ya, pengawasan untuk partisipatif, maupun bisa dilakukan lewat lembaga resmi yang terakreditasi. Jadi kalau yang di Sukoharjo ini sudah pernah dilakukan, ada IMM, kemudian ada JPPR, kemudian saat ini sudah ada beberapa lembaga ataupun organisasi mahasiswa yang saat ini sudah mencari informasi. Jadi lembaga-lembaga yang bisa melakukan pemantauan bisa lewat HMI, IMM, kemudian PMII, ataupun lembaga-lembaga lain yang syaratnya adalah sudah terakreditasi di Bawaslu RI. Jadi ini tentu peluang bagi teman-teman mahasiswa bisa untuk meningkatkan pengetahuannya tentang kepemiluan. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan. Ketika di tengah penyelenggaraan pemilu ini, baik saat ini bisa dilaporkan juga, misalnya ketika ada beberapa pelanggaran, tapi biasanya belum, terutama pelanggaran itu dilakukan pada waktu kampanye. Jadi teman-teman mahasiswa itu bisa menjadi pelapor ataupun mungkin bisa menjadi informan. Apa yang dilihat di masyarakat, apa yang diketahui di masyarakat bisa dilaporkan ataupun bisa diinformasikan kepada penyelenggara pemilu, terutama di jajaran pengawas, mulai dari tingkat kecamatan ataupun tingkat desa, bahkan di TPS maupun juga bisa datang langsung ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Misalnya ketika teman-teman mahasiswa dalam hari pencoblosan melihat masih ada saksi
misalnya, ataupun mungkin simpatisan yang menggunakan atribut partai. Karena mulai hari tenang sampai dengan hari pencoblosan itu mestinya sudah steril. Ataupun mungkin ketika melihat adanya pemaksaan. Atau mungkin karena sekarang itu kalau biasanya ada yang namanya serangan fajar, saat ini bukan serangan fajar lagi, Prof. Serangan H. Nah, karena di H itulah biasanya nongkrong-nongkrong di sana itu kadang ada yang namanya negosiasi. Nah, yang lagi tren karena sekarang di mana-mana hampir ada dan itu sangat merakyat sekali. Jadi saya pernah ngobrol dengan salah satu dewan, bukan di Sukoharjo, di tempat lain, ketika yang lainnya banyak mengeluarkan uang untuk mendukung dia agar jadi, beliaunya cerita kepada saya itu jadi itu karena lebih banyak nongkrong di H. Karena kalau neraktir itu juga enggak banyak, tetapi ngobrolnya bisa sampai biar. Nah ini tentu perlu juga ketika obrolan-obrolan di H itu ada penyimpangan di sana. Artinya ada tawar-menawar dan sebagainya, walaupun tentu tidak semuanya. Nah, kemudian juga tadi yang Prof. Farida sampaikan, pendidikan politik. Nah, ini teman-teman yang mahasiswa terutama dan insan kampus bisa melakukan pendidikan politik dan juga pencegahan money politik. Nah, ini apakah mahasiswa bisa terlibat money politik? Oh, tentu bisa. Karena money politik sekarang itu lebih canggih juga, pengiriman voucher, nah, bisa juga lewat pengiriman barang bisa. Nah, yang itu tidak gampang terdeteksi karena semuanya sekarang itu Shopee Pay, GoPay. Nah ini tentu tangan-tangan sendiri bagi Bawaslu dan juga hal yang menjadi mungkin saja bagi teman-teman mahasiswa. Karena saat ini yang namanya medsos itu seperti Prof tadi sampaikan bahwa hampir satu orang itu memiliki lebih dari satu medsos. Satu gadget, bukan medsos, ya. Satu gadget dan tentu beberapa medsos. Di situ bisa dilakukan transaksi dalam bentuk apapun. Nah ini sehingga kami mengajak, mari kepada teman-teman terutama mahasiswa itu bisa lebih menjaga dirinya untuk bisa menjaga demokrasi ini lebih baik. Yang jelas harus jujur. Lanjut Mas. Nah, kemudian bentuk pengawasan partisipasi. Nah ini di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah cukup jelas. Satu, tidak melakukan keperpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Jadi kalau sudah berpihak, ini namanya simpatisan. Sudah bukan lagi pengawasan partisipatif. Jangan sampai berbaju pengawasan tetapi ternyata mengajak kepada salah satu pihak untuk kepada pihak yang lain. Nah, kemudian yang kedua, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Nah, ini cukup penting. Dan kemudian bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Bagaimana ketika pemilu tanpa pengawasan? Ada beberapa yang kemungkinan akan terjadi ketika pemilu ini tanpa ada yang mengawasi. Yang pertama bisa hilangnya hak pilih. Yang kedua politik uang. Yang ketiga pilkada tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil. Yang keempat ada biaya politik mahal karena untuk berkampanye, bermoney politik. Kemudian pemungutan suara ulang, ini sudah pernah terjadi di Sukoharjo, Dok. Ini di pemilu tahun 2019, Prof, ini ada 3 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian konflik antar pendukung calon, nah ini tentu sangat berbahaya ketika
sama-sama pendukung, sama-sama panas, ini bisa terjadi tawuran. Kemudian terjadinya manipulasi suara. Kemudian objek pengawasan partisipatif itu apa saja? Yang pertama adalah DPT. Nah, kalau orang bilang DPT ini kutukannya KPU, daftar pemilih tetap, yang kadang-kadang sampai besok pemilihan pun DPT ini kadang belum valid, karena bisa saja ketika DPT-nya sudah fix, ternyata di hari H yang meninggal berapa orang. Nah, kemudian ada yang pindah dan sebagainya. Nah, DPT ini yang kadang-kadang di awal disepelekan, tetapi nanti ketika sudah sampai di pemungutan suara dan perhitungan suara, ini bisa menjadi sesuatu yang jadi sengketa. Kemudian DCT, daftar calon tetap, ini juga bisa dilakukan pengawasan sesuai undang-undang, apakah misalnya dalam mengajukan daftar calon ini, partai menempatkan perempuan di setiap 3 urutan. Jadi 1, 2, 3 itu mestinya ada perempuan. Dan kemudian pada waktu kampanye ini cukup jelas apakah kontestan kampanye melanggar aturan, misalnya kampanye di tempat-tempat terlarang, pemasangan atribut di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, kemudian juga ketika melakukan kampanye dengan memberikan money politik. Jadi sekarang itu ketika kampanye sudah tidak diperbolehkan nyon sewu nyangoni amplop. Nah, jadi ini masyarakat juga harus paham. Jadi karena kalau di pemilu itu undang-undang mengatur bahwa hanya yang memberikan ini yang mendapatkan hukuman. Tetapi ketika di pilkada, pemberi dan penerima ini akan kena sanksi. Nah, ini. Nah, jadi ada beberapa, kalau di pemilu kemarin itu harus ada dibedakan mana yang bahan kampanye dan mana yang menjadi alat peraga kampanye. Jadi kalau misalnya ada bahan kampanye itu bisa berupa kaos, kemudian topi dan sebagainya, tentu ada aturan di sana. Tidak boleh melebihi harga yang sudah ditetapkan oleh PKPU. Nah, kalau kemarin nggak boleh lebih dari 60.000. Jadi kalau sudah lebih dari 60.000 itu artinya pelanggaran. Kemudian pada waktu pemungutan suara, apakah pada waktu pemungutan suara itu ada intimidasi dari beberapa pihak ataupun mungkin ada perlakuan yang beda ataupun tidak adil dilakukan oleh penyelenggara terhadap pemilih. Misalnya, hak-hak pemilih sebagai disabilitas yang mestinya akses menuju bilik suara ini harus sudah difasilitasi, ternyata pada waktu pencoblosan itu kurang terfasilitasi. Nah, ini mestinya menjadi tugas teman-teman daripada KPU dalam mendata apakah dalam TPS di mana ada disabilitas dengan disabilitas penyandang apa? Apakah nyun sewu mungkin tunanetra, tidak bisa jalan dan sebagainya. Nah, ini sudah tentunya sudah didata dan yang terakhir adalah pada waktu penghitungan suara. Apakah dalam penghitungan suara ini ada pemilih ganda, ada pemilih dari luar daerah yang tidak membawa A5 dan seterusnya. Nah, ini bisa objek-objek bagaimana teman-teman bisa melakukan pengawasan di sini dan ketika menemui bisa melaporkan kepada petugas pengawas yang sudah terbentuk. Lanjut, Mas. Nah, kemudian apa tujuan pengawasan partisipatif? Yang jelas pertama adalah mencegah terjadinya konflik. Ketika misalnya 1 atau 2 partai kemudian yang satu melanggar, biasanya yang lainnya juga berlomba-lomba ikut melanggar. Dan ketika ini tidak diketahui, tentu yang lain boleh kok saya tentu juga akan ikut, ini diantaranya. Kemudian menjadikan pemilu berintegritas, ini cukup jelas dan meningkatkan kualitas demokrasi. Mendorong tingkat partisipasi publik dan juga membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat. Jadi masyarakat paham akan politik,
dan menyadari bahwa hak pilih satu dengan yang lain itu punya nilai suara yang sama, dan juga bahwa tanggung jawab terhadap pemilu ini bukan hanya penyelenggara dan pemerintah, tetapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan pemilu yang ada. Strategi pengawasan yang sudah dilakukan yaitu pencegahan. Ini ada kerjasama dengan mitra, yang salah satunya adalah dengan perguruan tinggi, kemudian juga pengawasan melekat, partisipasi masyarakat, adanya beberapa pembelajaran maupun pelatihan dan bintek terhadap masyarakat, termasuk diantaranya adalah adanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan juga penguatan kelembagaan. Kemudian yang terakhir adalah penindakan, yang ini mestinya sebisa mungkin akan dihindari ketika pencegahan itu sudah maksimal. Jadi jangan sampai ada pelanggaran yang harus dilakukan penindakan oleh Bawaslu. Kemudian program apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Yang pertama ada sekolah pemilu. Yang kedua adalah desa pengawasan, ada di beberapa desa. Kemudian dari desa pengawasan itu ada kemandirian masyarakat yang sudah mendirikan yang namanya Cakruk Pengawasan, yang di sana secara kesadaran masyarakat lingkungan itu sudah menjadikan budaya. Di Cakruk itu ngobrol-ngobrol soal demokrasi, bahkan kemarin untuk pemilihan RT pun juga menggunakan seperti pemilu, Prof. Jadi meminjam kotak suara di KPU yang kita yang memfasilitasi. Artinya ketika ini berlaku di beberapa tempat, tentu partisipasi akan semakin tinggi. Dan juga sampai ke tingkat bawah, Pilkades pun juga tidak akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Nah, kemudian ada desa anti money politik, ini di beberapa desa itu di rumah-rumah mereka, di lingkungan itu ditempel stiker, salah satunya bahwa menolak politik uang. Mudah-mudahan apa yang ada di stiker itu juga berlaku yang di dalam rumahnya. Jadi bukan hanya stiker yang ditempel, tetapi penghuni rumahnya juga menolak. Kemudian gelar budaya dan juga melakukan MOU dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian Korwil 7 Diknas Jawa Tengah dan Kuarcap Pramuka Sukoharjo, SMA, SMK, dan beberapa elemen masyarakat yang MOU itu sudah dilakukan, termasuk di dalamnya adalah disabilitas, yang mana ini bagian daripada inklusi bahwa Bawaslu terbuka untuk teman-teman disabilitas menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa menambah pengetahuan bagi kami dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam webinar siang hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uswatun Mufidah SAG atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi dari paparan yang telah disampaikan. Mungkin Bapak Ibu partisipan ada yang ingin ditanyakan. Kami membuka 3 pertanyaan, bisa lewat chat atau langsung mengangkat tangan. Oh, okay. Saya Mbak. Dipersilahkan Pak Agus Tursilo. Saya mau nanya kepada Prof tentang karena temanya kan partisipasi mahasiswa. Seandainya mahasiswa hukum yang ada di Unifed itu diberikan tugas nanti, alangkah baiknya jika ada MOU sehingga mereka memiliki peran secara signifikan terhadap terjadinya proses demokrasi yang akan ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Sukoharjo. Saya yakin dengan adanya partisipasi yang lebih efektif, dengan mungkin nanti dibentuk
istilahnya sebuah perjanjian atau sebuah tugas yang itu menjadi bagian dari sebuah pembelajaran yang bisa dimasukkan dalam apa ya istilahnya mungkin PPL apa-apa dan sebagainya, saya yakin akan ada kontribusi yang lebih nyata dari mahasiswa terhadap proses berjalannya pemilu nanti. Misalkan mahasiswa ada berapa tingkatannya ada, lah nanti dari masing-masing nanti bisa karena di Bawaslu sendiri di setiap kecamatan ada Wasam, kemudian di setiap desa ada ini. Nah, sehingga apa ya menjadi satu pembelajaran tersendiri ketika itu ada perintah secara langsung dari rektor atau dari dekan hukum untuk mereka membuat sebuah tugas khusus tentang pengawalan proses pemilu. Nah, bisa jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Uswatun tadi, menjadi penyelenggara berarti ada izin dari rektorat apabila mereka melamar jadi mungkin PPD, mungkin Panwascam, mungkin pengawas TPS, atau menjadi satu bagian dari pengawas partisipatif yang dimana Univet istilahnya memfasilitasi agar mahasiswa hukum itu merupakan memiliki satu forum tersendiri sebagai pengawas di luar penyelenggara. Saya yakin ini akan memiliki kontribusi yang nyata kepada mahasiswa. Mungkin ini dianggap pertanyaan ya, bukan pertanyaan, sekedar sebuah sharing. Alangkah bagusnya ketika partisipatif itu betul-betul nyata dilakukan oleh mahasiswa. Matur nuwun. Bisa langsung ditanggapi. Terima kasih atas masukan atau mungkin tererasan atau apa ya. Pokoknya terima kasih sekali untuk Pak Agus. Tadi sempat disampaikan bahwa adanya harapan gitu ya. Pak Agus juga Bawaslu ya ini ya. Anggota Bawaslu. Siapa beliau? Oh begitu, oh ya. Tapi rohnya masih di Bawaslu ya. Tadi disampaikan bahwa sebaiknya memang ada partisipasi yang real, yang nyata dari mahasiswa. Iya Pak, saya sebagai pimpinan perguruan tinggi gitu ya, merasa ya ikut bertanggung jawab dengan sesungguhnya bahwa nanti kita kampus akan ikut bersama-sama mengawal agar pemilu itu berjalan dengan baik. Maka dari itu saya membuka pintu lebar-lebar kepada Bawaslu, karena melibatkan mahasiswa itu juga perlu penjelasan ya. Mungkin mereka belum tahu gitu apa yang mereka bisa kerjakan, apa yang mereka bisa partisipasikan di dalam pemilu itu. Jadi nanti mohon satu hari Bapak Ibu dari Bawaslu akan saya berikan waktu dan saya kumpulkan para mahasiswa, monggo nanti berkenan menjelaskan apa saja sih yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menyukseskan pemilu itu, begitu. Dan tentu saja saya akan dengan senang hati apabila mahasiswa Univet itu bisa berpartisipasi aktif. Jadi mungkin perlu saya sampaikan di dalam forum ini, saat ini kan Univet sedang menerapkan namanya kurikulum Merdeka, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini adalah kurikulum yang disarankan oleh pemerintah untuk diimplementasikan di perguruan tinggi. Memang bukan sebuah keharusan, tetapi jika kurikulum ini diimplementasikan, maka kita akan mendapatkan poin indeks kinerja utama perguruan tinggi yang baik. Nah, sedangkan perguruan tinggi itu akan selalu di-ranking melalui indeks kinerja utama perguruan tinggi itu. Nah, berkaitan dengan MBKM ini, Bapak Ibu, bahwa mahasiswa diharapkan pandai berenang di di lautan, bukan hanya berenang di lautnya sendiri. Maka kalau tadi disebutkan hanya mahasiswa hukum gitu ya, kami kan ada yang dari PPKN, kami ada ekonomi, kami ada fisip, itu tidak ada masalah. Semua mahasiswa saya pikir akan bisa kami terjunkan
untuk menyukseskan pemilu ini. Hanya perlu penjelasan supaya mereka, kalau dari sumbernya langsung seperti Ibu tadi menjelaskan, kan saya pun juga baru tahu, oh seperti itu ya yang diharapkan. Nah ini sangat bagus kalau nanti bisa disampaikan langsung kepada mahasiswa, lalu mereka bisa berpikir apa ini yang akan saya ambil peran saya begitu, dan saya bertugas sebagai pendorong dan memberi fasilitas. Itu Bapak Ibu, jadi dengan tadi kurikulum MBKM itu memang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bisa mendapatkan soft skill ya dari berbagai cara, dan itu diakui sebagai SKS. Maka itu saya nanti berpikir juga, monggo setelah ini nanti kita bisa tetapkan, saya bisa kirimkan mahasiswa dalam menangani ini, pengawasan ini bisa dianggap sebagai kuliah misalnya. Jadi nanti ada namanya magang gitu ya, magang di Bawaslu, dan nanti bisa ditugaskan di mana. Nanti kita akan kirimkan mahasiswa yang berminat gitu ya. Jadi nanti akan ada penghargaan dengan konversi ke dalam SKS untuk menggantikan mata kuliah yang harus ditempuh di kampus seperti itu. Dengan pengalaman mereka di Bawaslu ini akan memberikan sesuatu bagi mereka, nilai lebih, bahkan juga universitas pun juga mendapatkan nilai lebih. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan partisipasi aktif dari mahasiswa, kami pun juga sangat, karena universitas akan mendapatkan poin. Dan ini menjadi tanggung jawab kami. Selain juga kalau dosen itu ada, tugas dosen itu ada 3, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Kalau dosen nanti juga akan kami motivasi dalam rangka melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi monggo nanti saya menunggu saja uluran informasi dari Bawaslu, dan kami siap menyambut dengan baik dan siap untuk menugaskan para mahasiswa dalam aktif mengikuti program-program yang dilaksanakan di Bawaslu dalam rangka menyukseskan pemilu. Mungkin demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lewat chat dari Bapak Waluyo. Yang pertama, sejauh mana langkah konkret pihak kampus dalam mengajak dan menghimbau keterlibatan kepada mahasiswa untuk berperan penting dalam pengawasan partisipatif? Yang kedua, untuk Bawaslu, adakah pelatihan atau pengenalan pengawasan partisipatif bagi mahasiswa? Monggo dari Ibu Profesor. Baik, terima kasih. Kalau langkah konkret selama ini kita memang baru melalui mungkin informasi-informasi yang selalu kita peroleh dari Bawaslu yang berupa cetakan dan seterusnya yang diletakkan di perpustakaan, dan kita cek memang itu banyak juga diminati oleh mahasiswa. Selanjutnya tentang hal ini tentu saja ada di dalam perkuliahan yang terkait, itu tentu saja akan disampaikan juga, dan saya yakin mahasiswa itu saat ini lebih banyak mendapatkan informasi itu dari media sosial. Dari media apapun ya, dengan browsing dan seterusnya, melalui gadgetnya itu mereka bisa mendapatkan banyak informasi. Tentu saja kalau memang ada pesan-pesan khusus dari Bawaslu, mungkin juga dari pemerintah atau apapun ya, akan kami prioritaskan kepada mahasiswa untuk bisa diketahui. Karena memang perilaku mahasiswa dalam berpolitik kita harapkan mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Dan nanti kalau sudah menjelang pemilu tentu saja mungkin kita akan tadi yang saya sampaikan kepada Bawaslu, kita akan bergandeng tangan bersama-sama dalam rangka mensosialisasikan bagaimana pelaksanaan pemilu yang baik, tahapan-tahapannya, dan bagaimana peran aktif yang bisa diambil oleh mahasiswa. Saya tentu saja juga bisa nanti menyarankan mahasiswa mereka terlibat secara pribadi maupun juga melalui organisasi-organisasi mahasiswa yang sudah terorganisasi dengan baik, sehingga mungkin lebih mudah untuk memobilisasi mereka di dalam hal-hal yang positif untuk bersama-sama ya kita di dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, Ibu Uswatun, dipersilahkan.
Terima kasih untuk Bapak Waloyo. Apakah pelatihan ini sudah ada untuk pengawasan partisipasi bagi mahasiswa? Untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sudah ada beberapa hal yang sudah dilakukan terkait dengan mahasiswa. Yang pertama adalah untuk sosialisasi pengawasan partisipatif yang sudah pernah dilakukan, yang diantaranya adalah mengundang beberapa mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, meskipun pada waktu itu karena keterbatasan, itu hanya beberapa perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, mengikutkan beberapa mahasiswa untuk sekolah kader pengawasan partisipatif. Ini sudah pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita dengan adanya MOU dengan beberapa perguruan tinggi adalah salah satunya juga memberikan pendidikan bagi mahasiswa di kampus yang sudah kita lakukan dan sudah dilakukan oleh teman-teman komisioner yang lain terkait dengan mengajak bagaimana mahasiswa bisa melakukan pengawasan partisipatif. Bahkan ada di salah satu perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan kita memasukkan menjadi salah satu SKS. Itu Prof sudah ada, dan kemudian juga magang di sini yang salah satunya materinya adalah untuk melakukan mediasi. Nah, ini juga sudah kita lakukan, yang tentunya di 2024 ini nanti dengan adanya beberapa welcome dari beberapa kampus dan juga MOU, kami berharap dan kami yakin nanti ada lebih meningkatkan lagi untuk melakukan pendidikan terhadap mahasiswa terkait dengan bagaimana teman-teman mahasiswa bisa berpartisipasi dalam melakukan pengawasan di pemilu tahun 2024. Begitu Pak Waloyo, dan terima kasih. Baik, Bapak, Ibu partisipan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Bapak Agung Mojolaban, dipersilahkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kagem Bu Rektor nih. Tadi Ibu sudah menguntik banyak hubungannya ingin ikut berperan dalam pengawasan. Dalam hal ini mestinya ya mahasiswanya. Himbauan kami Bu, agar nantinya dorongan yang penjenengan berikan ke mahasiswa itu lebih efektif. Kalau Mbok iya, Ibu membentuk seperti lembaga pemantau pemilu. Lembaga pemantau. Nah, itu nanti regulasinya boleh atau tidak. Kalau boleh, tolong Ibu bisa membentuk lembaga pemantau tersebut yang anggotanya diambilkan dari semua mahasiswa penjenengan. Sehingga peran itu akan lebih efektif karena sudah diwadahi dengan mendirikan suatu lembaga pemantau pemilu. Makatan Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum. Enggak Bu, bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Ini satu masukan yang baik ya. Tadi kalau yang pasti akan mudah saya lakukan adalah tadi mengirimkan mahasiswa untuk magang gitu ya. Dalam rangka magang itu nanti dianggap sebagaimana kuliah, karena dengan MPKM ini nanti mereka bisa berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan pemilu. Jadi tergantung nih magangnya, karena maksimal itu untuk magang itu bisa sampai 20 SKS untuk MPKM. Jadi dengan kurikulum MPKM ini memang mahasiswa hanya wajib kuliah di program studinya itu 4 semester saja. Padahal semestinya kuliah kan 8 semester. Nah, sisanya itu memang bisa dia ambil di perguruan tinggi lain atau di program studi lain atau dengan magang di institusi ataupun di perusahaan. Nah, ini berarti peluang bagi kami untuk bisa membuat mahasiswa berpartisipasi aktif di dalam pemilu, namun sudah ada rancang bangunnya begitu Bapak. Karena kalau kita akan membentuk seperti lembaga pemantau pemilu, ini kami juga harus berpikir nanti
ini polanya seperti apa, kemudian penyandang dananya siapa, begitu ya, karena kami perguruan tinggi tentu saja penggunaan anggarannya, APBU-nya itu sudah ada MA-nya ini. Sedangkan untuk pemilu memang kita tidak ada anggaran untuk menyukseskan pemilu tersendiri seperti itu. Tetapi dengan tadi mengirimkan mahasiswa magang itu barangkali sesuatu yang real yang bisa kami lakukan. Kemudian yang kami juga bekerja sama, misalnya mendatangkan masyarakat, mungkin akan memberikan penyuluhan. Nah, ini bisa ada peluang ini bagi kami, atau kami yang terjun ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka menginformasikan bagaimana masyarakat mestinya berpartisipasi di dalam pemilu. Itu ada ada jalurnya begitu, yang sudah tinggal melaksanakan saja. Namun usul Bapak tadi memang akan kami pikirkan untuk mendirikan lembaga pemantau pemilu, jika ini memang nanti bisa bergandeng tangan dengan Bawaslu dan kami hanya melaksanakan tugasnya, saya pikir itu mengapa tidak begitu. Tetapi kalau untuk yang independen, untuk kami memang belum terpikirkan untuk ke sana. Coba nanti kami lihat kemungkinannya Bapak, karena barangkali yang menjadi problem adalah bagaimana ruang geraknya dan bagaimana konsekuensi logis dari penganggaran lembaga tersebut. Terima kasih. Mungkin satu kali lagi pertanyaan, ada pertanyaan dari via chat Pak Rilo untuk Bawaslu. Bagaimana langkah konkret Bawaslu untuk dapat mengoptimalkan stakeholder yang sudah digandeng Bawaslu? Karena kami melihat selama ini bahwa stakeholder ataupun elemen-elemen masyarakat yang sudah digandeng Bawaslu tidak terlihat peran sertanya dalam mengawal pemilu. Monggo Bu Uswatun ditanggapi. Ya, terima kasih Mas Rilo. Langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk mengoptimalkan stakeholder? Tentunya ada beberapa yang sudah dilakukan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan BKPP dan Ibu Kepala sudah siap untuk menerbitkan surat himbauan kepada ASN yang nantinya untuk tidak terlibat dalam kampanye. Yang kedua, kami juga melakukan koordinasi dengan Korwil 7 wilayah Jawa Tengah, Dignas, agar kedepannya pada saat-saat sudah menjelang kampanye untuk menerbitkan surat himbauan juga, karena ini tentu bagian dari pencegahan yang sudah dilakukan ketika dari beberapa stakeholder bersurat kepada instansinya. Kemudian juga dengan perguruan tinggi ini sudah ada bekerja sama dan melakukan magang di Bawaslu. Yang ini tentunya juga diharapkan nanti akan bisa untuk mensosialisasikan kepada teman-temannya bagaimana berdemokrasi yang baik dan juga bisa melakukan pencegahan. Nah, ini memang belum optimal sekali karena banyaknya lembaga maupun stakeholder yang mestinya bisa kita rangkul untuk bekerja sama, tetapi Bawaslu selalu untuk kedepannya menggandeng beberapa lembaga maupun stakeholder untuk bagaimana mengajak agar pemilu terutama di tahun 2024 ini nanti akan lebih baik daripada pemilu maupun pilkada sebelumnya. Nah, ini tentu merupakan bagian dari ikhtiar kami yang bisa kami lakukan, yang semua itu akan bisa terwujud tentunya dengan partisipasi masyarakat juga. Artinya apa? Ketika stakeholder sudah memberikan himbauan, tetapi ketika di pihak bawah sudah berniat melakukan pelanggaran, nah tentu ini menjadikan bagian tugas dari kita untuk
melakukan pencegahan dan bila mana perlu melakukan penindakan. Jadi itu sebagian yang sudah bisa kita lakukan, termasuk juga tentu mengajak kepada adik-adik pelajar milenial yang nantinya mungkin belum terdaftar di DPT atau belum mempunyai hak pilih, nanti bisa berperan aktif untuk juga menjadi calon pemilih yang aktif, sehingga bisa menghubungi kepada teman-teman pengawas maupun KPU untuk bisa membuat KTP yang nantinya ketika pemilu 2024 ini sudah 17 tahun, itu bisa berpartisipasi untuk menjadi pemilih. Artinya apa? Bahwa yang namanya pengawasan itu tentu bukan saja hanya pelanggaran, tetapi bagaimana menjaga hak pilih terhadap masyarakat yang mestinya sudah mempunyai hak pilih, tetapi jangan sampai hak pilihnya itu nanti tidak bisa digunakan karena belum memenuhi syarat, yang salah satunya belum mempunyai KTP. Itu yang sampai saat ini yang sudah kita lakukan. Begitu mungkin jawaban saya kurang memuaskan, tetapi Mas Rilo akan lebih puas ketika nanti bergabung di Bawaslu dan menjadi bagian dari pelaku pencegahan dan penindakan pelanggaran. Terima kasih. Terakhir, mohon kiranya untuk memberikan closing statement nih, Bu, mulai dari Prof. Dr. Farida Nugraini M.Hum, kemudian Ibu Uswatun Mufidah SHG. Dipersilahkan. Mau tanya. Mau tanya. Oh iya, monggo, Bapak Amir Toha, dipersilahkan. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan disinggung dari mahasiswa ya, Bu. Saya sebagai guru PPKN di SMK itu kan, tadi kan ada generasi Z-nya, yaitu generasi milenial. Kalau dalam pemilu 2019 itu, kemarin kan yang tertuduh kan anak SMK yang mendemo KPU hasil pemilu 2019. Jadi kan mohon nanti stakeholder, Bawaslu dan KPU, mohon ya ada sosialisasi di tingkat SMK pemilih yang sebagian besar pemilihnya itu kan nanti 2024 itu kan semuanya generasi Z, yang mana dalam titik temunya pemilu kan belum tahu. Kan sekarang titik temu ya sosialisasinya kan ke anak SMA, SMK itu tanggung jawabnya apa, itu kan belum ada pencerahan dari. Terus terang kan PPKN sudah menjelaskan, oh hak Anda ini Mas, hak pilih Anda ini Mas. Tapi kan kalau yang menerangkan itu yang stakeholder kan lebih jelas. Dan ini mohon nanti ada cross antara kita sebagai guru dengan stakeholder pemilu itu ada, sehingga ada runutnya. Terus terang dalam pemilu itu kan dinamikanya sangat tinggi, bahkan dalam pelajaran PKN pun dinamikanya lebih tinggi. Tiap ganti pemerintahan ganti materi, maka dari itu nanti mohon pencerahan dari Ibu Rektor maupun Ibu Bawaslu bagaimana kita mengatasi. Terus terang kemarin kan di 2019 yang jadi kambing kita anak SMK tidak boleh demo, kan sebenarnya itu hak semua warga negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir Toha atas pertanyaannya. Bisa ditanggapi, monggo Ibu. Terima kasih. Nuwun sewu, Pak Amir ngasto di mana? SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Oh ya, terima kasih ya. Perlu kami sampaikan bahwa di beberapa sekolahan kita sudah melakukan yang namanya Bawaslu Go to School. Jadi memang dari sekian ratus SMK dan SMA se-Sukoharjo itu tentu belum bisa menjangkau untuk semuanya. Tetapi sebagian kita sudah melakukan sosialisasi terhadap adik-adik generasi Z ya, untuk kita hadir langsung di beberapa sekolahan baik SMK maupun SMA, termasuk juga kita
pernah mengikuti untuk upacara di hari Senin itu. Di sana kita sampaikan sosialisasi, kemudian juga dengan adik-adik pramuka ketika berkemah. Nah, tentu ke depan insya Allah kita juga akan sowan juga ya untuk SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah di Sukoharjo. Kemudian juga terkait dengan demo-demo, ya. Jadi apakah anak SMA tidak boleh untuk melakukan demo ini misalnya, ya. Nah, tentu ketika sebagai pelajar tidak menggunakan baju pelajar dan sudah mempunyai hak pilih, nah ini yang sulit untuk membedakan apakah semua anak SMA itu sudah usia 17 atau belum, ya. Yang tentu boleh hadir untuk ngrungokke kampanye. Tetapi ketika melakukan konvoy, nah tentu itu di undang-undang kemarin tidak diperbolehkan. Jadi ini merupakan PR bagi kami juga untuk lebih mensosialisasikan kepada adik-adik SMA. Jadi dalam sosialisasi kami kita juga pernah mengundang untuk pengawas partisipasi di tingkat SMK, tetapi baru perwakilan di beberapa SMK. Insya Allah Pak Toha, kita siap sowan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Begitu? Terima kasih. Mungkin tidak puas, saya tahu itu. Puasnya nanti kalau kita sudah ketemu, Pak. Kita agendakan insya Allah untuk SMK Muhammadiyah 1. Ya, terima kasih. Baik. Rupanya ini ada pertanyaan lagi via chat dari Bapak Johan, staf Bawaslu Kota Jakarta Barat. Proses pelaksanaan pemilu menuju pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, perlu keterlibatan pihak lain yang dari masyarakat, khususnya peran mahasiswa sebagai agent of change. Kaum terdidik untuk bisa berpartisipasi pada proses pengawasan di setiap tahapan pemilu. Acuan gerakan mahasiswa yaitu kesadaran hak dan pemilu. Kesadaran mahasiswa untuk bisa keterlibatan dalam pengawasan partisipatif. Mahasiswa berperan untuk mengedukasi terhadap pemilih pemula untuk memberikan haknya memilih. Dan sinergitas mahasiswa terhadap penyelenggara pemilu menuju pemilu sesuai perundang-undangan. Pertanyaannya, yang pertama, apakah langkah konkret dari Bawaslu selain mengajak mahasiswa untuk terlibat pada pengawasan partisipatif untuk pemilu 2024? Yang kedua, apakah ada kegiatan dari pihak kampus untuk mendata mahasiswa atau mahasiswi memperjuangkan hak pilih atau DPT mahasiswi atau mahasiswa agar bisa memilih di pemilu 2024 nanti? Untuk yang pertama bisa Ibu Uswatun Mufidah SAG untuk menjawab, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama kita mengajak kepada mahasiswa yang berorganisasi di sana, baik IMM, kemudian PMII, GMNI, kemudian juga HMI dan beberapa organisasi di kampus untuk bisa ikut berperan serta menjadi pemantau pemilu. Yang kedua, kita juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar tentang kepemiluan dengan memberikan ruang untuk magang di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan ini sudah kita laksanakan. Bahkan hari ini juga ada mahasiswa UGM yang magang di sini, dan sebelumnya ada beberapa kampus yang sudah memerintahkan
mahasiswanya untuk magang di Bawaslu Sukoharjo dan menjadi bagian daripada SKS. Nah, ini tentu sesuatu yang menjadikan peluang kepada teman-teman mahasiswa bukan hanya sekedar menjadi pengawas partisipatif, tetapi juga bagaimana memahami pemilu ini, bagaimana juga demokrasi ini mestinya harus dilaksanakan. Begitu. Terima kasih, Bapak. Pertanyaan kedua, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak siapa tadi ya? Pak Johan. Mungkin juga masih nyambung dengan pertanyaannya Pak Agus ya. Tadi kan mestinya ada mahasiswanya di sini begitu. Saya juga mikir seperti itu, Bapak. Senang sekali saya apabila Bawaslu berkenan untuk mengundang mahasiswa-mahasiswa kami. Tetapi karena ini memang acaranya Bawaslu dan saya tidak punya mandat untuk mengundang, saya juga takut mengundang mahasiswa saya. Seandainya mereka diperkenankan untuk ikut, saya yakin pasti gegap gempita ya mahasiswa itu. Apalagi acara secara Zoom online begini bisa sambil apa saja, di mana saja. Saya pikir kita pisah ruang dan waktu tetap bisa bersama-sama. Mohon suatu hari Bawaslu bisa menyertakan mahasiswa kami supaya nanti kebermanfaatannya lebih banyak. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang sosialisasi untuk anak SMK begitu nggih. Nah, tadi Ibu kan mungkin sudah sering mengadakan sosialisasi, tapi karena SMK dan SMA-nya juga banyak, mungkin belum semuanya sempat terdatangi. Nah, ini barangkali Univet membuka peluang, monggo kalau akan melaksanakan sosialisasi di kampus, kami punya auditorium yang insya Allah cukup nyaman, katanya sih itu levelnya seperti bintang 5 begitu. Nah, itu memang kita bisa gunakan untuk kurang lebihnya 1.500 orang. Jadi barangkali agak irit tenaga begitu. Monggo kalau anak-anak SMA dan SMK mau kita berikan sosialisasinya di Univet, kami siap. Dan memang ke depan saya sudah secara konkret akan segera mengirimkan mahasiswa untuk magang di Bawaslu. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa ini kalau sudah nanti mendapatkan pendidikan di sini barangkali akan bisa membantu Bapak Ibu untuk bersosialisasi di level sekolah menengah. Saya lebih cenderung kalau di SMK begitu ya, kalau yang datang itu mahasiswa pasti senang ya karena seumuran dan mereka lebih ngerti apa yang diinginkan, apa yang disenangi dan seterusnya, dan cara komunikasinya memang lebih bisa masuk begitu. Nah, barangkali trik ini juga bisa kita manfaatkan. Monggo nanti kita tinggal duduk bersama, kita bahas. Saya siap untuk mengerahkan mahasiswa demi suksesnya pemilu di Indonesia. Kemudian tadi ada pertanyaan, apa ada kegiatan dari kampus untuk kaitannya dengan DPT begitu ya. Kalau tentang itu saya belum begitu paham regulasinya, apakah karena mahasiswa kami itu banyak dari berbagai daerah, banyak juga dari luar pulau maupun luar negeri, yang banyak indekos di sini ya. Mereka itu harus memilih di mana dan aturannya bagaimana. Itu yang kami justru mohon mendapatkan pencerahan supaya mahasiswa-mahasiswa kami nanti dipastikan semuanya bisa tidak kehilangan hak suaranya. Tentu saja ketika nanti sudah ada informasi yang jelas, kami siap untuk menyebarluaskan dan sistem di kampus itu kan mudah untuk berkoordinasi ya. Kami punya web, kami punya grup-grup WA dan kami selalu terhubung melalui media sosial baik di Instagram maupun di Facebook. Jadi mudah sekali kami menyebarluaskan informasi untuk para mahasiswa. Insya Allah kalau memang regulasinya sudah jelas, mahasiswa kami akan kami beri kesempatan dan kami bantu seluas-luasnya untuk semuanya bisa untuk memberikan hak pilihnya bila nanti saatnya tiba di dalam pemilu. Demikian, terima kasih atas pertanyaan Bapak-bapak semuanya. Oh, masih ada satu. Ji, nggak bisa membaca. Webinar selanjutnya diagendakan dengan mahasiswa Bu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih sekali. Oh iya. Terima kasih sekali. Pasti mahasiswa kami juga akan senang dan antusias mengikuti webinar semacam ini karena memang
mahasiswa itu kan punya energi lebih ya, gitu ya. Kalau kita salurkan pada hal yang sifatnya positif dan itu sesuatu yang baru, itu mereka sangat antusias gitu, pasti akan senang begitu. Apalagi nanti dirinya merasa bahwa ini manfaat bagi bangsa dan negara, itu suatu kiranya pasti ada. Saya yakin itu, tinggal bagaimana kita nanti menyampaikannya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipan atas pertanyaan yang diberikan. Terakhir mohon kiranya untuk memberikan closing statement mulai dari Ibu Uswatun Mufidah terlebih dahulu, kemudian Profesor Dr. Farida. Terima kasih Mbak Dina. Di kesempatan ini saya mengajak untuk semua elemen masyarakat, mahasiswa, semua kelompok stakeholder dan juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin hari ini juga ikut webinar. Mari untuk pemilu tahun 2024 kita sukseskan dengan melakukan pengawasan dan juga ketika ada pelanggaran berani melapor. Artinya berani melapor itu hebat dan jangan takut untuk melapor ketika ada pelanggaran. Terima kasih, itu Mbak Dina. Terima kasih. Perkenankan saya membuat kalimat penutup bahwa saya sebagai pimpinan perguruan tinggi yaitu di Universitas Bantara Sukoharjo tentu saja siap untuk bersama-sama Bawaslu menyukseskan pemilu. Apapun peran yang bisa kami lakukan dan itu diperlukan oleh masyarakat, kami akan siap melaksanakan. Dan insya Allah perguruan tinggi merupakan lembaga yang independen, akan bisa banyak berbuat untuk masyarakat dalam hal utamanya yang berkaitan dengan pendidikan politik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya membuka pintu lebar-lebar untuk Bawaslu. Apapun yang bisa kami lakukan bersama masyarakat kampus, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa, kami akan menyambut dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesempatan ini dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa pada webinar siang hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah berkenan bergabung via Zoom. Untuk yang terakhir penutupan, sebelum kita tutup bersama, saya selaku moderator hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu partisipan. Sekian, mari kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih banyak Prof. Mbak Dina. Terima kasih matur nuwun paparannya. Mboten difoto sik to niki. Foto dhewe Bu suatu. Sehat Mas Agus. Sehat Mas. Pak Bustanil Nasa, Bawaslu Cineponto. Makasih. Siap Bang Eko, siap. Jilbabnya Bu, jilbabnya.